Diet adalah salah satu cara untuk pria maupun wanita mendapatkan tubuh idealnya masing-masing. Sementara ada banyak jenis diet di dunia ini. Mungkin salah satunya bisa kamu coba. Mengutip Haltlina, beberapa jenis diet fokus pada pengurangan nafsu makan, sementara yang lain membatasi kalori, karbohidrat, lemak. Setiap orang juga memiliki kecocokan berbeda terhadap jenis diet yang ada. Mungkin berhasil untukmu belum tentu untuk orang lain. Beberapa jenis diet tersebut meliputi diet mayo. Diet mayo sebenarnya merupakan diet yang berfokus pada pengubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Misalnya konsumsi makanan dengan gizi seimbang serta olahraga yang teratur. Alih-alih melarang jenis makanan tertentu, diet mayo lebih berfokus untuk mengonsumsi beragam makanan yang sehat. Misalnya daging tanpa lemak, tempe, buah-buahan, sayuran, serta kacang-kacangan. Diet OCD atau Obsessive Corbusiers Diet. Diet ini mulai banyak dikenal masyarakat karena dinilai efektif untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Saat menjalani diet ini, kamu bebas untuk mengkonsumsi makanan apapun namun dengan porsi yang sewajarnya. Hanya saja, diet ini menerapkan sistem puasa yang mana waktunya terus meningkat seiring kamu menjalankan program diet ini. Pada awal program diet OCD kamu bisa makan selama kurun waktu 8 jam. Jika sudah mulai terbiasa, waktu makan dikurangi menjadi 6 jam. Bahkan ini 4 jam saja. Di luar waktu tersebut kamu hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi air putih. Diet Ayurveda. Diet Ayurveda berasal dari India. Jenis diet ini membagi tubuh manusia menjadi 3 tipe berdasarkan jenis metabolismenya, yaitu Vata, katabolik, Kapha, anabolik, dan Pitta, metabolik. Tujuan diet Ayurveda adalah menjaga tipe tubuh sesuai bawaan lahir dan menjalani pola makan sesuai tipe ini. Diet South Beach. Diet South Beach digagas oleh seorang dokter yang berasal dari Miami, Florida, Clagatson, MD. Cara penerapan diet South Beach hampir sama dengan diet Atkins, yaitu dengan pembatasan karbohidrat secara ketat. Bedanya, diet South Beach memiliki pembatasan jumlah lemak jenuh dan menggantinya dengan lemak tak jenuh. Sesuai dengan namanya, diet volumetrics mengutamakan volume makan dengan porsi besar dan hampir semua jenis makanan boleh dikonsumsi. Strategi volumetrics sebagai diet yang paling populer ini dinilai sederhana karena mementingkan volume makanan bernutrisi dengan porsi paling banyak, sedangkan kalorinya lebih sedikit. Tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi berat badan, jenis diet ini juga dinilai baik untuk kesehatan, seperti melindungi otak dari risiko penyakit Alzheimer dan demensia, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan usia hidup, dan lainnya. Diet ini juga diklaim dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Cara diet 5-2 ini tergolong mudah, yaitu kamu bisa makan seperti biasa tanpa ada pantangan selama 5 hari. Kemudian, 2 hari sisanya kamu harus menjalankan puasa. Diet Atkins menganggap kenaikan berat badan disebabkan oleh karbohidrat. Karenanya, jenis diet ini mengharuskan Anda untuk mengurangi makanan tinggi karbohidrat atau tidak sama sekali. Semakin rendah jumlah karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh, maka semakin baik pula hasilnya. Saat melakukan diet Atkins, yang menjadi sumber energi adalah protein dan lemak. Diet Weight Watchers memerlukan komitmen yang sangat kuat dari orang yang menjalankannya. Sebab, jenis diet ini tidak mencantumkan makanan yang dilarang atau disarankan. Semua makanan mempunyai sistem poin. Artinya, tak sembarang orang yang bisa melakukan diet ini. Hanya mereka yang dapat menghitung kalori saja yang dapat melakukannya. Diet model ini biasanya membutuhkan bantuan dokter ahli gizi untuk membuatkan menu untuk pasiennya yang ingin mengurangi berat badan. Selain menurunkan berat badan, diet raw food bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Cara menjalani diet ini adalah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang segar, bersifat organik, dan tidak diproses. Setidaknya 3/4 dari asupan makanan pada diet raw food berasal dari makanan yang tidak dimasak. Mayoritas pelaku diet ini juga merupakan pelaku diet vegan. Terdapat 4 jenis diet raw food, yakni raw vegetarian, raw vegan, raw omnivore, dan raw carnivore. Diet DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension,
juga cukup populer karena dirancang untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah hipertensi. Diet ini menyarankan asupan makanan seperti buah, sayur, biji-bijian, susu rendah lemak. Diet ini juga membatasi asupan lemak jenuh serta makanan tinggi kolesterol. Pola diet rendah karbohidrat sebenarnya sudah lebih lama populer dan dinilai efektif menurunkan berat badan. Namun, diet ini bukan memangkas asupan karbohidrat, melainkan membatasinya. Anda tetap perlu mengimbanginya dengan sumber nutrisi lain yang lebih kompleks. Diet intermiten merupakan diet yang mengatur jadwal makan seperti sedang berpuasa selama beberapa waktu dan bisa disesuaikan. Pilihan metodenya ada 16/8, yang berarti 16 jam puasa dan 8 jam waktu makan. Jenis diet ini menekankan keseimbangan asupan karbohidrat, 40%, lemak, 30%, dan protein, 30%, dalam setiap kali makan. Tujuan diet zone adalah mengontrol kadar insulin darah yang akan berdampak baik pada berat badan. Karbohidrat yang digunakan dalam diet ini adalah karbohidrat berkualitas baik yang belum diproses, unrefined karbohidrat, dan lemak yang berasal dari minyak zaitun, kacang-kacangan, serta alpukat. Seperti namanya, jenis diet ini menekankan pada konsumsi makanan yang rendah lemak. Tidak hanya dapat mengurangi berat badan, diet ini juga dapat membantu mengurangi asupan kalori dari lemak untuk memperbaiki kadar kolesterol dan trigliserida darah. Tubuh seseorang membutuhkan lemak setidaknya sebanyak 20-25% dari total kalori harian. Namun, menurut ahli dari Kemenkes RI, membatasi lemak kurang dari 30% dari energi total per hari merupakan syarat diet. Saat menjalani diet rendah lemak ini sebenarnya tidak hanya sebatas mengurangi atau membatasi konsumsi lemak saja. Namun, pemilihan jenis lemak yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan. Kandungan jenis lemak baik seperti alpukat, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Selain itu, jika menjalani diet rendah lemak ini kamu juga perlu mengkonsumsi serat lebih dari 25 gram per hari. Sesuai dengan namanya, diet ini menganjurkan untuk mengonsumsi makanan tinggi protein seperti daging, makanan laut, telur, atau kacang-kacangan, yang diikuti dengan mengurangi konsumsi karbohidrat. Tujuan utama diet ini adalah meminimalkan asupan karbohidrat, sehingga tubuh membakar lemak lebih banyak sebagai reaksi alami untuk menghasilkan energi, dan penurunan berat badan menjadi lebih cepat. Awalnya diet GM ini dibuat khusus untuk karyawan General Motors pada 1985. Namun, seiring berjalannya waktu diet ini semakin banyak dikenal dan dilakukan oleh masyarakat luas. Saat menjalani diet GM ini kamu disarankan untuk merencanakan asupan makanan yang rendah kalori namun tetap kaya asupan gizi dan harus dipatuhi selama 7 hari berturut-turut. Variasi menu diet GM banyak mengandung variasi sayuran dan buah-buahan. Diet ketogenik atau keto adalah diet yang terdengar cukup janggal karena menganjurkan mengurangi asupan karbohidrat, tetapi meningkatkan asupan lemak. Dikondisikan untuk tubuh mendapatkan energi berasal dari pembakaran lemak, bukan karbohidrat. Lemak yang dimaksudkan adalah lemak baik yang berasal dari alpukat, kelapa, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak ikan, dan minyak zaitun, yang bisa bebas ditambahkan ke dalam makanan. Bukan lemak jenuh atau asam lemak trans, yang ditemukan terutama dalam daging olahan dan makanan cepat saji dan beku, seperti yang dikutip dari Foodspring. Diet DEBM adalah singkatan dari Diet Enak Bahagia Menyenangkan. Diet ini dipopulerkan oleh Robert Hendrik Liembono. Saat membuat panduan diet ini sebenarnya ribet bukanlah seorang dokter, ahli gizi, ataupun tenaga medis lainnya. Namun, panduan diet DEBM yang ia ciptakan ini berhasil membuat berat badan banyak orang turun drastis. Diet DEBM ini menekankan pada konsumsi makanan yang rendah karbohidrat namun tinggi protein. Selain itu, kamu juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi gula saat menjalani diet ini.